Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Dermawan dari mahasiswa kampus Universitas Muhammadiyah Malang, khususnya di Fakultas Hukum. Saya hari ini mewawancari bersama Pak Diki ya tentang masalah peran partai politik dalam menghasilkan kader yang bersih dari KKN. Jadi Pak, saya mau tanya, bagaimana sih peran partai politik dalam menghasilkan kader yang bersih dari KKN? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wiki, Mas, dari fraksi Nasdem DPRD Kota Malang. Kebetulan dari partai ditugaskan di Komisi B, juga masuk ke dalam Badan Anggaran. Terkait dengan KKN pada kader-kader partai, selalu saya mendapatkan, kebetulan saya di partai selaku wakil ketua bidang komunikasi publik, media komunikasi publik, selalu pada saat Rakerda, Rakerwil, dan Rakernas, begitu juga kongres di Jakarta, dari ketua umum, ketua DPW, sampai ketika daerah ketua DPD menyampaikan pada setiap rapat, pada setiap kesempatan, begitu juga dengan OKK, ketua organisasi kaderisasi, bahwasanya memang KKN tersebut itu adalah hal yang sepatutnya dan sepatasnya dihindari. Terkadang memang kita selalu sering dengar dari partai itu ketika sudah terjerat kasus korupsi dengan kata-kata oknum. Memang betul adanya, di mana kita selalu menyampaikan dari partai internal Partai Nasdem mempersiapkan dari mulai pada saat pencalekan, menyortir, lalu membina, di mana bukan hanya political capital atau kekuatan politis yang kuat, tetapi juga economical capital, di mana kader-kader mencetak kader-kader yang siap. Tidak harus kaya, tidak harus punya aset yang besar juga, tetapi memang siap dalam artian kader dipersiapkan untuk mencapai di titik tertentu di mana memang dalam berpolitik itu tidak pragmatis. Banyak hal memang seperti halnya kita sering dengar di mana masyarakat yang masih pragmatis, di mana masyarakat masih ada beberapa dalam sisi politik di mana masyarakat memang supaya milih uang, supaya milih amplop gitu. Tetapi itu juga kita pikirkan di mana dalam Partai Nasdem, khususnya Nasdem Kota Malang ini, mencetak di mana kader itu bukan hanya berpikir tentang politik, tentang apa memikirkan Kota Malang setelah pemerintahan secara administrasi atau secara politik, tetapi kita juga pikirkan secara bagaimana kader-kader itu sudah siap mental, siap ekonomi untuk bisa berada di situ. Karena terkadang juga pikiran kita itu terbalik, di mana mungkin semua orang itu koruptor, tetapi ada beberapa orang yang punya kesempatan untuk melakukan atau tidak punya kesempatan untuk melakukan. Maka itu kita rubah di internal Partai Nasdem, khususnya Ketua OKK sampaikan bahwasanya di Partai Nasdem kita harus siap berada dalam lahan-lahan yang basah, siap berada dalam menjadi masuk ke dalam pemerintahan, di mana pasti banyak kesempatan-kesempatan KKN itu dapat dilakukan oleh kader-kader, khususnya kader Partai Nasdem. Terus jadi selanjutnya saya mau menanyakan, bagaimana sih mekanisme kaderisasi di partai, misalnya di partai dalam peran Partai Nasdem, dan langkah apa yang diambil untuk memastikan kader yang diikut memiliki integritas serta kompetensi yang baik? Ya, sebenarnya memang secara aturan atau secara harfiah, di mana bahwasannya berpolitik itu memang hak dari semua warga negara. Bahkan menurut saya punya pikiran bahwasannya bahkan PNS pun atau bahkan TNI Polri pun punya arah politik di dalam dirinya. PNS masih boleh memilih, PNS masih boleh
menyoblos, tetapi tidak boleh masuk ke dalam partai politik. Tapi saya yakin setiap manusia yang tumbuh di negara ini pasti punya arah politik. Begitu pula juga cara perekrutan Nasdem dengan kita memang melakukan open recruitment, di mana memang bebas, semua KTP tidak membatasi wilayah, untuk memang kalau misalkan tertarik untuk berpolitik atau berorganisasi sederhananya untuk masuk ke dalam partai Nasdem, maka kita siap untuk menerima itu. Selanjutnya adalah terkadang kita klasifikasikan di mana memang umur. Sekarang ini setelah pilkada dan pemilu 2024 kemarin, kita sekarang lagi gencar-gencarnya untuk melakukan pendidikan politik terhadap siswa-siswa SMP. Karena apa? Karena nantinya itu akan menjadi pemilih. Edukasi politik itu penting. Sekarang ini di Partai Nasdem maka kita open recruitment, diklasifikasikan umurnya seperti contohnya sekarang ber-KTP sudah bisa berparpol. Kita dari 17 tahun sampai 30 tahun, 17 tahun sampai 25 tahun, maka kita klasifikasikan sebagai politisi muda yang nanti ada gerakan-gerakan seperti Nasdem Muda dan lain sebagainya. Begitu pula nanti di usia 25 sampai ke 35 tahun itu nanti juga akan ada masuk seperti ke Garda Pemuda, jadi sayap-sayap pergerakan. Begitu juga di wanita ada Granita ataupun nanti yang senior-senior. Dari situ kita klasifikasikan cara kita dalam membina kader, di mana kaderisasi itu sangat penting dan modal berdirinya sebuah partai. Arah tujuan partai akan berada pada tangan-tangan kader-kader, khususnya kader-kader muda. Itu akan kita klasifikasikan yang pertama, lalu kita edukasi politis secara sesuai dengan klasifikasinya. Tidak mungkin yang senior dengan yang junior, istilah kata yang sudah senior secara umur dengan yang masih muda, pemilih pemula, atau istilahnya kalau kita sudah masuk partai adalah politisi pemula, itu kita jadikan satu materinya. Maka dari situlah kita bisa arahkan, disitulah kita bisa memiliki materi yang berbeda, di mana kita siapkan untuk menjadi kader-kader yang pastinya sesuai dengan ideologi partai, sesuai dengan arah besar partai. Juga selanjutnya adalah bagaimana itu tadi yang saya sampaikan, mencetak kader-kader yang memang siap ketika memang politik secara praktis mereka hadapi. Untuk selanjutnya saya mau menanyakan, untuk kan kemarin kan masalah tahun kemarin kan masalah pemilihan nih. Dari mana sih sumber utama keuangan dari partai yang Bapak dalam Bapak ampu, dan apa strategi yang diterapkan untuk mencegah kader partai yang terjerat kasus korupsi serta memperbaiki citra partai di mata publik? Oke. Jadi memang partai itu kita memiliki dua pembiayaan, dua pendanaan. Salah satu yang mungkin secara terbuka adalah yang sudah ada dalam aturan pemerintahan, yaitu adalah bantuan politik atau dana banpol. Dana banpol setiap tahunnya diberikan oleh tingkatan-tingkatan tertentu di kota. Kita dari Bangkes Banpol Kota memberikan dana banpol, lalu di provinsi, tingkatan provinsi juga dari gubernur, begitu pula di tingkatan pusat. Dana banpol itu sebagai motor partai yang utama untuk bagaimana kita sosialisasi ke masyarakat, lalu memberikan pendidikan politik terhadap kader, yang memang kader di DPD Partai Nasdem Kota Malang itu ada sekitar 1.500 sampai 2.000. Kita membina DPC atau DPRT tingkat kecamatan atau kelurahan, itu memang motornya dari memang bantuan dari pemerintah. Tetapi juga secara tertutup, secara internal kita juga yang menjabat secara politis juga kita dibebankan atau diwajibkan untuk iuran dari pejabat-pejabat. Jadi iuran itu dilakukan secara tertutup, secara internal dan secara sukarela dari kader yang memang berpolitik praktis atau yang terpilih untuk membesarkan partai, di mana memang
partai tersebut tidak bisa jalan sendiri. Ya. Pasti ada pembiayaan semua partai politik begitu. Tetapi memang yang jadi dana utama kita adalah bantuan dari pemerintah. Lalu yang kedua adalah kesukarelaan dari kader ketika ada acara-acara, ketika ada kegiatan-kegiatan, kita bahkan sampai patungan-patungan, karena penggunaan banpol itu tidak bisa semerta-merta atau semau-maunya oleh ketua misalkan. Jadi ada beberapa hal-hal atau kegiatan-kegiatan yang tidak bisa itu menggunakan uang dari banpol, sedangkan uang dari banpol itu memang menjadi tiang utama pergerakan partai, khususnya sosialisasi kepada masyarakat dan pendidikan kaderisasi internal. Oh. Terima kasih Bapak untuk waktunya. Oh ya, Ya. ya siap. Untuk wawancara hari ini sekian, dan terima kasih. Saya Muhammad Rizky Timawan dari Universitas Muhammadiyah Malang mengucapkan terima kasih untuk Bapak atas waktunya wawancara